ini pemasangan dari NextDrive di ANH 20 Premium Sound, yang dimana sebenarnya Premium Sound ini sudah ada input RCA-nya video in, jadi agak gampang nih, dia ada di posisi di center konsol ini, kita masukin aja. Dan pemasangannya pun cukup mudah, yaitu kita hanya ada 3 kabel nih, 3 kabel kuning, merah, dan hitam, yang dimana hitam ini kita sambungkan ke ground, merah ini kita sambungkan ke pos kontak ACC, dan terus untuk kuningnya ini kita sambungkan ke positif arus baterai langsung. Dan terus jalur kabelnya ini, jalur kabelnya ini saya masukkan dari sini nih, ini buka, terus buka. Nah, antenanya saya masukkan dari, saya udah taruh sini aja biar nggak repot-repot nih buka di bumper lah, atau nggak buka luar. Soalnya kalau di buku manual dia nyuruhnya memang di bumper, tapi untuk saat ini TV digital itu sudah mulai kuat, jadi taruh di sini pun juga masih dapat, dan kecepatan tinggi pun harusnya juga masih oke. Satu lagi, saya malah penempatan agak aneh nih, penempatannya saya taruh di dalam sini, nggak ketemu langsung, nggak keluar langsung, tapi aman sih. Jadi saya jalur kabelnya saya masukin sini, masuk dalam sini. Yang penting apa, jangan nempel bodi besi atau bodi dari bracket dari bumper dashboard. Nah, untuk pemasangan dalam satu paket ini kita dapat kabel set terus sama sensor dari si remote ini nih. Ini belum saya rapikan karena masih tahap penyettingannya. Nah, modulnya kalau Alphard itu saya taruh di bawah kursi atau di dekat si ini modul audio dari si amplifier, si tape-nya. Jadi pemasangan cukup di sini, dan ini cukup luas ya, jadi bisa untuk naruh si modul TV ini. Nah, sebelum pasang ini kita pastikan si kartu chip ini kita masukkan, terus soket-soketnya ini kita pasangkan nih, antena, terus RCA. Nah, RCA nya itu kalau saya masukkan ke dalam sini, ntar keluarnya di sebelah sana itu. Nah, karena NextDrive ini adalah stok lama, saya pikir nih unit nggak terpakai, udah rusak. Nah, begitu saya ganti baterainya, nah normal. Jadi memang permasalahannya kalau kalian beli NextDrive untuk saat ini, yang saya beli ini di tahun 2025 sekitar bulan 5-an, baterainya ini sudah mulai lemah. Jadi kalian harus siapkan jaga-jaga nih baterai. Nah, terus dalam paketnya ada 2 antena. Nah, kebetulan saya di mobil ini nih udah ada antenanya. Sebelumnya orangnya menggunakan modul STB lain, mereknya lain ya, bukan NextDrive. Itu kebetulan antenanya soketnya sama, jadi ya udah saya pakai yang itu, tinggal colok aja, beres. Nah, kalau saya urut kabelnya, dia masuknya ke sini di dalam box ini, dan ini saya menyoloknya di sini ya. Nah, untuk Premium Sound 2009, 2010 atau 2008 sampai 2010 itu soketnya di sini, dan Premium Sound. Kalau non Premium Sound atau Audioless itu tergantung dari head unitnya. Head unitnya itu support nggak untuk si head unitnya, ininya, STB-nya. Nah, biasanya input AV-nya itu ada di belakang dari head unit. Nah, itu tergantung dari head unitnya sendiri support apa enggak. Harusnya sih kalau head unit aftermarket tuh biasanya udah banyak yang support dari si AV in-nya gitu. Nah, dalam paket itu juga kita sediakan buku manual. Nah, ini buku manualnya. Siapkan dulu ya, buku manual. Buku manualnya ini suaranya agak mengganggu ya, saya matikan dulu, kecilkan. Nah, ini
Nah, ini manualnya ya hanya sebatas ini aja sih. Ya sebenarnya saya pun juga nggak buka-buka ini. Kalau Anda semua bisa nyeting dari TV di rumah-rumah, harusnya mirip lah. IVBT ini tuh semua overall sama. Nah, unit ini saya beli itu di harga 460 dengan diskon dari online shop. Kalau resminya dia jual tuh harganya sekitar 520.000. Nah, nggak tahu nih kalian bisa dapat harga bagus. Kadang ada promo tuh dari marketplace-nya. Biasanya harganya jauh lebih murah. Nah, untuk kualitas audionya menurut saya di premium sound ini kualitasnya cukup bagus. Memang nggak bagus-bagus amat. Namanya juga audionya keluarannya dari RCA bukan HDMI ya. Jangan dibandingkan keluaran HDMI atau optical. Ya pasti suaranya cukup lah untuk sekedar nonton TV. Gambarnya untuk dari keluaran STB ini gambarnya cukup baik. Cuman saya belum ketemu nih settingannya, bisa nggak sih dia full untuk si layarnya di bagian depan ini, karena outputnya ini dia gambarnya square gini nih, nggak widescreen. Tapi kalau monitor yang belakang dia bisa nih full. Menurut saya sih gambarnya lumayan lah untuk kualitas setbox ini. Dan untuk kategori monitor jadul ini ya kategorinya cukup bagus. Ini kategorinya sih ya mobil sudah berumur berapa ya, jadi 2010 ya sekitar 15 tahun dengan teknologi yang sudah mumpuni di zamannya. Tapi untuk kualitas resolusi gambar ya tetap bagusan untuk head unit ini zaman sekarang. Dan mungkin untuk zaman sekarang pun juga sudah tidak support. Banyak yang mobil-mobil saat ini yang sudah nggak pakai tuh RCA, sekarang udah pakainya HDMI langsung. Nah, kalau begitu dia tidak menyediakan slot untuk si HDMI. Jadi kalian mesti beli tuh konverter RCA tuh HDMI, yang dimana ya kalau dari RCA ke HDMI ya kualitas gambarnya so-so aja sih, jadi percuma. Nah, untuk si ketahanannya saya belum coba karena ini baru saya pasang hari ini juga dan saya coba. Tapi sebelumnya saya sudah pasang di unit lain, kualitasnya oke, tahan lama, terus kecepatan tinggi pun oke. Dan untuk saat ini di luar kota itu kualitas gambarnya juga sudah oke. Nah, kelemahannya karena ini digital, kalian kalau keluar kota itu mesti set ininya lagi apa, frekuensinya lagi. Jadi kalau kalian pindah kota, pindah tempat, itu harus set dari frekuensinya. Kalau nggak set ya kalian nanti akan no signal. Tapi ada sebagian channel kalau di luar kota itu kadang udah bisa mutar sendiri tanpa harus kita set ulang kembali. Untuk kecepatan 100 itu masih oke, gambar juga masih oke, nggak ada kendala. 120 juga masih oke, 130 juga masih lumayan oke, cuman kadang agak patah-patah dikit. Nah, di atas itu patah-patah karena memang tidak diset untuk kecepatan tinggi. Jadi ya untuk apa sih kenceng-kenceng juga gitu, toh di tol juga maksimalkan juga 100 gitu. Jadi kita udah set 100 baik cruise control, udah nonton TV enak. Tapi kita yang nyetir jangan nonton TV. TV itu digunakan untuk penumpang. Nah, di premium sound sendiri setahu saya kalau dia posisi jalan ini tuh dia nggak bakal nampilin gambar, dia bakal nampilin maps. Jadi agak percuma juga sih. Yang menikmati ya penumpang belakang gitu. Jadi apakah worth it dipakai untuk saat ini? Ya worth it. Nah, kalau dulu mungkin masih belum terjangkau karena harganya ini mahal dan ada biaya bulanan subscriptionnya. Ya sama kayak TV kabel biasanya. Dan dia channel-channel luar pun juga setahu saya juga bisa keluar. Nah, untuk saat ini ya ini untuk lokal ya free gitu, untuk keluarnya yang nggak ada. Jadi oke, cukup untuk dipakai untuk saat ini. Jika kalian mau coba ya silakan. Di marketplace juga sudah ada
banyak yang jual toko-toko audio. Jika kalian mau pasang di toko audio kesayangan Anda, cek stoknya ada apa enggak. Cuman biasanya sih jarang ada nyetok orang beginian. Rata-rata orang sekarang udah pakai Android, terus sambungkan dengan WiFi, udah dia bisa YouTube gitu. Ya pilihan berbeda. Kalau saya sendiri nggak suka tuh yang namanya Android, karena pasti kualitas suara menurun dan itu hanya menang di feature aja, tapi secara kualitas audio kurang, apalagi dipakai di Alphard premium sound ini. Kadang ada yang nyambung di amplifiernya, kadang enggak. Tapi sekarang udah ada yang jual modulnya itu bisa. Tapi kamera dari si mobil ini itu kebanyakan pastinya nggak bisa, ada aja errornya gitu. Jadi saran saya kalau yang punya Alphard premium sound ya udah pakai aja head unit aslinya, karena head unit aslinya itu sudah mumpuni untuk dipakai saat ini. Internalnya sudah ada hard disk, sudah bisa Bluetooth dari handphone, terus habis itu DVD, terus map sih nggak bisa kepake juga sih, tapi sudah cukup baik dan sudah oke, audionya oke, dan dia premium sound itu ada 18 speaker dan dia ada subwoofer di bawahnya. Jadi untuk pakaian Next Drive ini suaranya sudah mencukupi mengemudi untuk premium sound ini. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau butuh link dari penjual dari produk ini, nanti akan saya sertakan jika kalian membutuhkan. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau ada saran, bisa komen-komen di YouTube saya. Insya Allah kalau misalkan saya lagi online, pasti akan saya balas jika ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kebingungan pemasangan atau butuh advice, atau ya bukan menggurui sih, tapi saya hanya membantu mungkin ada permasalahan dari pemasangan ini. Oke, terima kasih.